Shalom, salam sejahtera saudara-saudari, Bapak, Ibu, dimanapun kalian berada. Saya yakin untuk sampai detik ini kita masih merasakan berkat Tuhan yang sangat melimpah dalam kehidupan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada momen kali ini saya ingin mengajak kita semua bersama-sama untuk mendalami sebuah renungan singkat dari firman Tuhan yang tentunya akan semakin memberkati kita di dalam kehidupan kita. Sebelum kita masuk ke dalam renungan firman Tuhan kita, saya ingin bertanya satu hal kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kehidupan sehari-hari Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita tentunya pasti pernah mengalami suatu momen yang dimana kita itu merasa jauh lebih diberkati daripada orang-orang lain yang tidak percaya kepada Kristus. Contoh kecilnya, ketika kita mengalami suatu pergumulan, kita merasakan bahwa kita selalu ditolong oleh Tuhan, kita selalu ditemani oleh Tuhan. Berbeda dari orang-orang yang ada di sekeliling kita, mungkin mereka tidak jarang menghadapi masalah-masalah yang tidak bisa mereka lewati. Mereka akhirnya memutuskan dengan tidak berpikir panjang. Contohnya bunuh diri, menyakiti orang atau yang lainnya. Ya, memang kita tidak bisa memungkiri bahwa kita juga orang percaya kerap melakukan hal tersebut. Tetapi kita tidak bisa melupakan kasih Allah yang selalu melindungi kita dibandingkan dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Allah. Bagaimana kita bisa lebih percaya akan hal tersebut? Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita pada 1 Samuel pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama sampai pada ayatnya yang ke-12. Mari kita sama-sama membuka. Baiklah Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita membaca perikop ini, di sini diceritakan tentang dicurinya tabut Allah dari orang Israel. Siapa yang mencuri tabut Allah tersebut? Yang mencuri tabut Allah tersebut adalah orang Filistin. Siapa orang Filistin ini, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Sebelum tabut perjanjian ini dicuri, orang Filistin berperang melawan orang Israel. Ya, tentunya kita tahu bahwa orang Israel adalah orang yang sangat dikasihi oleh Allah. Ketika mereka berperang, bangsa Israel membawa serta tabut perjanjian bersama mereka, yang dimana mereka berpikir bahwa tabut perjanjian ini akan membawa kemenangan terhadap mereka. Namun salah, teman-teman semua. Ternyata pada perang tersebut, bangsa Israel jatuh di tangan bangsa Filistin. Bangsa Filistin pun menjarah bangsa Israel dan mengambil tabut perjanjian tersebut. Apa yang terjadi, teman-teman? Ketika kita pusing, atau mungkin ketika kita mengamati beberapa kejadian yang sama seperti bangsa Filistin dan bangsa Israel, di dalam peperangan, bangsa yang menang biasanya menjarah harta bangsa yang kalah, dan itu bukan menjadi sebuah masalah, teman-teman. Tetapi kali ini kita menemui sebuah masalah yang tertulis dalam narasi atau perikop 1 Samuel 5 ayat yang pertama sampai yang ke-12. Setelah perang tersebut, bangsa Filistin pun membawa tabut perjanjian tersebut ke dalam kuil mereka di tanah Asdod. Di sana Allah marah, teman-teman semua. Dia melihat bahwa tabut perjanjian tidak berada di tempatnya. Allah pun menghukum mereka dengan menjatuhkan patung-patung yang mereka sembah, memisahkannya menjadi beberapa bagian. Dan yang paling parahnya, teman-teman, Allah menjatuhi mereka hukuman penyakit borok-borok, yang dimana itu sangat menyiksa mereka. Bukan hanya orang Asdod, teman-teman. Ketika mengetahui hal tersebut, orang Asdod memindahkan tabut perjanjian tersebut ke tanah Gad.
Di tanah Gad kejadian yang sama terjadi. Mereka merasakan penyiksaan, mereka merasakan ketidaknyamanan dari hukuman Allah. Setelah dari situ orang Gad pun memindahkannya ke tanah Ekron. Ketika di tanah Ekron, orang Ekron sudah melihat bahwa orang Gad dan orang Asdod mengalami penyiksaan dari Allah. Mereka pun berdiskusi dengan petinggi-petinggi orang Filistin, raja-raja bangsa Filistin, dan memutuskan mengembalikan tabut tersebut kepada bangsa Israel. Apa yang bisa kita dapatkan dari cerita ini, teman-teman? Melihat dari hak yang mereka dapatkan, orang Filistin tidak mendapat sebuah kecaman. Seharusnya tidak mendapat sebuah kecaman ketika mereka mengambil tabut tersebut, karena mereka mengambil dari bangsa yang mereka kalahkan. Tetapi apa? Allah tetap menuntut hak bangsa yang Dia pilih. Allah menghukum bangsa Filistin karena tabut yang dicuri. Orang Israel sekalipun, teman-teman semua, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak menuntut hak mereka. Mereka tidak ingin berperan lagi untuk merebut tabut itu. Tapi apa? Allah sendiri yang berperan untuk mereka. Apa yang bisa kita dapatkan dari renungan singkat kita pada hari ini? Allah akan selalu membela orang yang Dia pilih. Allah akan selalu memperjuangkan hak dari anak-anaknya. Seperti orang Israel, kita sering tidak mengetahui apa yang dilakukan Allah untuk kebaikan kita. Kita sering tidak mengetahui apa yang sudah Allah kerjakan demi masa depan kita, demi pergumulan-pergumulan kita. Terkadang kita tidak peka atas kasih sayang Allah kita kepada kita. Oleh karena itu, teman-teman semua, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita harus yakin dan percaya Allah akan selalu membela hak kita. Allah akan selalu memperjuangkan kebaikan kita, dan Allah akan selalu mengasihi kita senantiasa dimanapun dan apapun yang kita lakukan. Jadi mari kita sama-sama membalas kasih sayang dari Allah. Kita sebagai orang percaya, orang yang dipilih oleh Allah, akan selalu setia kepadanya dan melakukan apa yang berkenan di hadapannya. Amin. Sekian renungan kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semoga kita senantiasa sehat dan diberkati oleh Allah. Terima kasih. Salam sejahtera.